Ya, satu karena memang aku orangnya suka belajar ya, teman-teman. Jadi aku nggak Hmm. menganggap belajar itu adalah sebuah beban, tapi dengan kita banyak belajar, kita bisa banyak juga sharing ke orang lain. Itu yang pertama. Hmm. Ya contohnya kalau misalnya aku nggak ngambil CFA, nggak mungkin kan teman-teman, aku bisa ketemu dengan Pak Ridwan, dengan teman-teman gitu kan. Nah, dengan mengambil banyak sertifikasi itu, kayak aku bisa terkoneksi juga dengan berbagai profesi. Contohnya ada yang di risk management, investment banking, equity research, dan lain-lain. Kemudian yang kedua alasannya itu, ya karena aku melihat kalau untuk memahami suatu hal itu, kita nggak bisa memahami dari one point of view aja gitu. Tapi kita Hmm. harus memahami komprehensif. Nah, contohnya waktu aku ngambil sertifikasi kan, kita kan belajar banyak konsep gitu kan. Dan begitu aku bekerja di PwC Indonesia, konsep-konsep yang aku pelajari di sertifikasi itu kepake kayak gitu, dan itu banyak konsep gitu, nggak cuma satu aja. Jadi lebih ke exposure yang kalian dapatkan ke banyak bidang, banyak relasi gitu kan, dengan banyak sharing juga, lebih ke situ sih Iya, Pak. benar-benar. Ini juga satu ini ya value yang perlu teman-teman pahami juga, bahwa kita tuh hidup jangan cuman mikirin tentang karir diri sendiri doang, atau ya sebenarnya lebih bagus lagi ya mikirin juga keluarga ya. Cuman mumpung yang masih muda, masih single, perlu juga dipikirin kira-kira dalam hidup mumpung masih muda ini bisa kontribut apa sih buat komunitas, buat society kayak gitu. Nah, sebenarnya tujuannya dengan belajar hal yang lebih banyak, ambil satu effort yang lebih jauh lebih besar dibanding teman-teman kebanyakan yang lain adalah tadi benar, supaya nanti pada akhirnya bisa berbagi lebih banyak ke community. Karena nanti saya teman-teman entah itu nanti mau buat menjadi posisi yang lebih tinggi di level pemimpin atau managerial level, atau bahkan misalnya buat ambil S2, MBA atau S3. Ini juga apalagi di luar negeri ya, biasanya jadi kan teman-teman nanti disuruh nulis kayak isai gitu, motivation letter atau segala macam kayak gitu. Nah itu kadang-kadang yang diisi itu nggak cuma tentang akademik diri sendiri doang atau experience diri sendiri doang, tapi juga tentang apa yang udah pernah kita lakukan buat community. Itu tuh satu value yang bikin dari sisi organisasi atau dari sisi leader yang mau nge-hire kita, itu tuh wah orang ini tuh nggak cuma mikirin dirinya sendiri doang, tapi juga mikirin orang lain. Ya sebenarnya kalau di Muslim sendiri ya kita kan hidup juga jangan cuma mikirin diri sendiri dalam lingkup kecil, tapi gimana caranya kita bisa membawa manfaat buat orang banyak juga. Ya, setuju Pak. Mungkin aku tambahin dikit, ya karena memang kalau teman-teman mau S2, apalagi ke kampus-kampus top dunia ya, teman-teman mau kerja yang mereka butuhkan itu bukan orang yang jago banget di satu bidang, tapi yang mereka butuhkan itu adalah is a well-rounded person gitu. Jadi orang yang Hmm. bisa belajar banyak hal dan dia ada effort untuk bisa menguasai banyak hal gitu, untuk bisa jadi bagus di banyak hal. Contohnya kayak akademiknya bagus, sertifikasi, lalu interpersonal skillnya, lalu ada komunitas, misalnya teman-teman jadi volunteer. Nah, itu masuk penilaian semua gitu kan. Dan aku setuju sama Pak Ridwan tadi kalau di Islam kan ada khairun nas fauhum linnas ya kalau nggak salah ya. Manusia yang terbaik yang paling bermanfaat buat orang lain. Kayak gitu teman-teman.